Ya, sahabat, baru-baru ini Partai Solidaritas Indonesia di fraksi PSI, maksudnya di DPRD Jakarta, mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang mengatakan selama masa pemerintahannya terjadi penurunan dalam transparansi anggaran. Nah, ini sebetulnya udah lama kasusnya. Nah, salah satu yang menarik yang sempat pernah menjadi hot topics adalah soal reklamasi yang oleh Gubernur Anies dikatakan sebagai perluasan daratan. Jadi ini ada semacam permainan kata-kata saja. Jadi saya pernah menulis artikel, linknya ada di bawah di deskripsi, nanti bisa dilihat. Ini soal manipulasi istilah reklamasi. Judul artikelnya ini, manipulasi istilah reklamasi jadi perluasan daratan. Permainan kata yang bikin mual. Begini, akal bulus Anies Baswedan telah memperdayakan rakyat Jakarta lagi. Kali ini soal reklamasi kawasan pesisir Jakarta. Dulu semasa kampanye ayat-mayatnya, ia tegas mengatakan bahwa menolak reklamasi. Tapi sekarang dengan kelihayan olah kata, ia memanipulasi kata reklamasi dengan kata perluasan daratan. Padahal dulu Anies sudah mencabut 11 izin pulau reklamasi. 2 diantaranya adalah izin Pulau K dan Pulau L yang dicabut lewat keputusan Gubernur nomor 1410 tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Gubernur nomor 2485 tahun 2015, yaitu tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Ini untuk Pulau K. Lalu pencabutan izin pembangunan Pulau L lewat surat Gubernur nomor 1041 garing 1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang pencabutan surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 nomor 1276 garing strip 1.794.2 dan surat Gubernur tanggal 21 September 2012 nomor 1275 garing strip 1.794.2. Dalam keputusan itu, Anies juga mencabut izin pembangunan 2 pulau lainnya, yakni Pulau I dan J. Jadi udah dicabut semua. Nah, ini akal-akalan yang sungguh norak. Polda dengan tidak tahu malu ia menerbitkan izin perluasan kawasan Ancol yang tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020. Di dalam keputusan Gubernur itu istilah reklamasi diganti dengan istilah perluasan daratan. Disebutkan luas area yang akan digarap nantinya mencapai 155 hektar. Akal-akalan Anies ini dibaca juga oleh Neng Maliana Sari atau Mili, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI. Ia melihat ada upaya gubernur untuk merubah nama reklamasi dengan istilah perluasan daratan. Pemprov DKI berusaha mengganti nama reklamasi menjadi perluasan daratan. Lalu, kata Mili lebih lanjut, Anies mengeluarkan izin reklamasi Pulau K dan L melalui keputusan Gubernur 237 tahun 2020 merupakan kelanjutan proyek pulau reklamasi. Perluasan lahan itu menurut Mili adalah kelanjutan dari proyek reklamasi yang pernah ditentang sendiri oleh Anies. Kedua lahan itu adalah Pulau K 35 hektar luasnya dan Pulau L 120 hektar, sehingga totalnya akan menutup lautan sekitar kawasan Ancol seluas 155 hektar. Dulu Ahok pernah mengatur agar para pengembang di proyek reklamasi itu memberi kontribusi tambahan sebesar 15% kepada Pemda. Namun bagaimana nasib kontribusi tambahan yang baik bagi Pemda atau rakyat itu tidak jelas lagi. Entah kontribusi para pengembang jadinya berbentuk apa, berapa besar, dan mengalir kemana, semuanya serba tidak jelas.
Di dalam keputusan gubernur itu kabarnya Anies juga memerintahkan pengembang dalam hal ini PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk untuk menyerahkan kontribusi berupa 6 hektar kepada Pemprov DKI. Cuma 6 hektar. Namun karena belum jelas peruntukannya, maka Mili pun mempertanyakannya. Lahan yang 6 hektar itu bakal diperuntukkan untuk membangun fasilitas apa saja? Katanya. Hingga saat ini belum ada kejelasan lahan 6 hektar ini akan dibangun apa dan siapa yang akan membiayai pembangunannya, kata Neng Maliana Sari dari PSI. Poin yang ingin kita katakan adalah soal konsistensi janji kampanyenya sendiri dengan pelaksanaannya di lapangan yang ternyata bertolak belakang. Dan yang lebih norak adalah upayanya untuk mengelabui publik dengan memanipulasi kata reklamasi dengan kata perluasan daratan. Ini kan menghina nalar publik, seperti dulu bilang rusun atau rumah susun jadi rumah berlapis, normalisasi sungai jadi naturalisasi sungai. Semua hanya permainan kata-kata. Adalah lebih terhormat kalau saja mengakui bahwa program reklamasi besar-besaran yang dulu sudah dirancang lama sejak zaman Presiden Soeharto dan mulai digerakkan kembali sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan lalu dieksekusi oleh Basuki Cahayapurnama adalah program yang memang rasional. Janganlah mengelabui publik dengan janji kampanye yang seolah-olah populis, apalagi dibumbui sentimen sara yang memecah belah rakyat hanya untuk mendiskreditkan lawan politik. Padahal akhirnya toh ia sendiri melakukan program reklamasi yang sama. Kita tidak mempermasalahkan program reklamasinya, karena itu memang perlu. Kajian ilmiahnya sudah lama dan sudah banyak. Yang mengecewakan adalah komunikasi politik yang dilancarkan Anies Baswedan yang penuh tipu muslihat kemunafikan. Proses pembodohan dan pengelabuan publik semacam ini sangat memualkan. Itu saja.